Kita lengserkan Gibran dengan gaspol. Ya, yang setuju ayo. Pakai apa kau mau lengserkan? Pakai matamu itu yang satu ke kiri satu ke kanan. Ya, sadar diri kau. Udah bentuk rupamu jelek. Jangan ditambah lagi dengan hatimu yang busuk. Ya, ini orang bodoh tolol nih. Kalau saya bilang tolol ini. Anak jangan apa nih? Ya. Sadar diri kau. Pak Jokowi arahkan pendukungnya untuk dukung Prabowo Gibran 2 periode, langsung digoreng sama ternak unta. Tapi saat Pak SBY memberi pernyataan dukung Prabowo 2029-2034 tanpa disebutkan nama wakil presidennya, nggak ada satupun yang goreng. Bukan cuma Pak SBY, Megawati pun sama. Megawati juga perintahkan kader PDIP untuk dukung pemerintahan Prabowo tanpa disebutkan nama wakilnya Mas Gibran. Nah, ini juga nggak ada yang goreng satupun. Banyak yang mengatakan, kenapa Gibran bisa menjadi wakil presiden? Padahal dia kan pelangap-pelongo, nggak bisa kerja. Tanyakanlah sama Pak Prabowo. Karena beliaulah yang menunjuk Gibran untuk menjadi pasangannya di Pilpres 2024 lalu. Jadi, jika ada yang menghina dan meragukan kapasitas Gibran, itu sama saja dengan menghina dan meragukan pilihan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para kaum pembenci gitu ya, pembenci Jokowi dan keluarganya, termasuk Prabowo dan lain sebagainya ya, termasuk pula di dalamnya ini adalah para anak-anak wabah, ya kan? Ya iyalah, yang tiba-tiba saja, ya bukan tiba-tiba ya, emang udah setiap hari sejak dulu, menyuarakan agar Gibran diturunkan sebagai wapres, ya dimakjulkan, diganti, dilengserkan. Tapi yang dilengserkan cuma Gibran aja, Prabowo tidak ikut diturunkan, coba bayangin. Seolah-olah dia pendukung Prabowo, ya kan? Seolah-olah saat Pilpres kemarin dia mencoblos Prabowo, padahal kan enggak, ya kan? Lah, kalau Gibran berhasil dilengserkan, ya terus mau digantikan siapa? Abah Nepal. Dan dengan apa Gibran itu harus dilengserkan? Coba bayangin, kocak ya. Ngelihat halusinasinya anak abah yang macam orang tidak waras gitu, ya kan? Jadinya saya punya jawaban. Kenapa selama ini siapapun orang yang didukung Sudrun, Kadrun, Badrun, dan Drun-Drun yang lain itu selalu kalah. Bahkan Prabowo pun sudah 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden, ya kan? Karena didukung oleh Sudrun, Badrun, dan Drun-Drun yang lain itu juga nggak pernah menang ya. Karena apa? Koplaknya kagak ketulungan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita lengserkan Gibran dengan gaspol. Ya, yang setuju ayo. Pakai apa kau mau lengserkan? Pakai matamu itu yang satu ke kiri satu ke kanan. Ya. Sadar diri kau. Udah bentuk rupamu jelek. Jangan ditambah lagi dengan hatimu yang busuk. Iya, nanti kalau udah ditangkap, ya, presiden dan wakil presiden bertindak, ditangkap, nangis, minta maaf, klarifikasi, hanya konten lah. Iya, pikir dulu pendapatan sesal kemudian tiada artinya. Hari ini ya, hari ini saya bilang, masih syukurlah presiden kita ini sayang sama rakyatnya, wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu sayang sama rakyatnya. Kalau kena negara lain, Malaysia aja habis nih orang-orang kayak gini. Iya, ini orang bodoh, tolol nih. Kalau saya bilang tolol ini, anak jangan apa nih? Iya, sadar diri kau. Ya, oke, sehat selalu. Ya, kita lengserkan Gibran dengan gaspol, jangan gitulah, ya kan?
Karena Gaspol itu, ya kan, itu adalah brand kami, channel kami namanya Gaspol Update. Jangan bawa-bawa nama Gaspol. Tuh, ayo kita lengserkan Gibran dengan Gaspol. Ya nggak mau lah kami ikut-ikut, ya kan. Jangan bawa-bawa nama kami. Ya. Sampai batuk saya ya. Iya teman-teman. Sebelumnya saya disclaimer ya. Komentar netizen barusan di bagian depan tadi ada agak sedikit body shaming ya. Saya disclaimer, saya memohon maaf, tolong dimaklumi ya, tolong di skip dan jangan diikuti ya, jangan ya, karena itu contoh tidak baik ya, walaupun saya memahami kenapa sampai netizen tersebut mengatakan hal yang demikian. Intinya isi komentarnya saya sependapat, tetapi kalau ada kata-kata yang kurang sopan seperti itu ya tolong jangan diikuti ya. Oke, lanjut. Pak Jokowi arahkan pendukungnya untuk dukung Prabowo Gibran 2 periode, langsung digoreng sama ternak unta. Tapi saat Pak SBY memberi pernyataan dukung Prabowo 2029-2034 tanpa disebutkan nama wakil presidennya, nggak ada satupun yang goreng. Bukan cuma Pak SBY, Megawati pun sama. Megawati juga perintahkan kader PDIP untuk dukung pemerintahan Prabowo tanpa disebutkan nama wakilnya Mas Gibran. Nah, ini juga nggak ada yang goreng satupun. Dan alasannya udah jelas, kenapa yang mereka goreng ini cuma pernyataan dari Pak Jokowi. Ya kalau nanti Pak Prabowo sama Mas Gibran di tahun 2029 masih menjadi pasangan capres dan cawapres, sudah bisa dipastikan mereka pasti menang. Terakhir, buat pendukung Pak Jokowi, mari kita menjadi garda terdepan untuk membela Pak Jokowi saat diserang ternak unta dan ternak kerbau. Dan mari kita dukung partai yang didukung Pak Jokowi, yaitu PSI. Yang belum punya kaos PSI, saya ada dua warna. Satu warna putih seperti yang saya pakai ini, yang kedua warna hitam. Cek sendiri aja di keranjang kuning bawah. Kalau udah dicek, jangan lupa di check out sekarang juga. Salam Jigigis. Lah, ya itu, ya kan? Kalau mau beli silakan beli teman-temannya. Ikut saya promosikan Mas Jigigis ya. Ya, ya memang aneh sekali teman-teman ya, ketika Jokowi hanya mengatakan menginstruksikan kepada para pendukungnya agar terus mendukung pemerintahan yang saat ini bahkan sampai 2 periode, ya kan. Itu langsung direspon kayak anak kecil begitu oleh para golongan pembenci gitu. Padahal sebelumnya ya kan sudah ada juga beberapa tokoh ya, orang besar ya kan. Orang besar itu apa sih Bang? Ya orang bertubuh besar lah. Iya kan? Nah, orang-orang besar yang membuat pernyataan akan mendukung Prabowo bahkan di 2029 sampai 2034 ya, tanpa menyebut nama wakil presiden. Nah, begitu Jokowi ikut memberikan sebuah pernyataan, langsung gitu loh direspon secara ya macam kayak gitu. Macam gimana pula kalian itu? Lanjut. Ya, 2009 Prabowo tidak butuh Gibran. Gibran yang butuh. Salam Pancasila, salam konstitusi. Ya, kali ini saya ingin menanggapi ya teman-teman ya. Di video TikTok saya kali ini saya akan coba menanggapi pendapat ataupun pernyataan dari salah satu akun TikTok ya yang bernama Rawing Channel ya. Tapi sebelumnya Mas Bro Rawing ya, izin stage videonya ya. Ini saya hanya kasih pendapat doang loh ya. Dan jangan baper ya kalau pendapat saya ini ya kepada Mas Bro Rawing. Jadi gini Mas Bro Rawing ya. Kalau Anda tadi pertama saya ingin menanggapi pernyataan Anda bahwasanya Pak Prabowo tidak butuh Gibran di pemilu 2009 ya. Nah gini Mas Bro Rawing, mungkin maksud Anda 2029. Tapi kalau berbicara pemilu di 2009, betul ya Mas Gibran itu tidak terlibat dalam politik ya. Karena mungkin pada saat itu Mas Wapres ya itu masih kuliah atau bagaimana, kita nggak tahu lah kehidupan Mas Wapres ya. Gibran Raka Buming Raka ya. Ya karena seingat saya di pemilu 2009 itu ya Pak Prabowo itu maju di pemilihan umum ya, tepatnya pemilihan Pilpres ya,
presiden dan wakil presiden, posisi daripada Pak Prabowo Subianto itu adalah wakil presiden, di mana calon presidennya pada saat itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, yang di mana Bu Mega ini adalah ketua umum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau kita biasanya menyebutnya itu adalah Partai PDIP, dan Pak Prabowo ini adalah wakilnya. Dan pada saat itu mungkin Pak Prabowo ini sudah punya partai, yakni Partai Gerindra, ya. Nah, yang kedua itu kalau kita berbicara ya Mas Rawing di 2009 ya, itu ada nama Pak SBY ya, dan juga Pak Budiono pada saat itu. Ya, di mana Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu berasal dari Partai Demokrat ya, dan Pak Budiono ini berasal dari kalangan independen ataupun daripada akademisi pada saat itu, yang saya ingat di pemilihan umum 2009 ya, dengan latar belakang Pak Budiono itu adalah sebagai ekonom pada saat itu. Nah, yang ketiga itu adalah Pak Muhammad Yusuf Kalla ya, dan juga Pak Wiranto ya. Pak Yusuf Kalla itu kemarin itu kalau nggak salah diusung oleh Partai Golkar, dan juga Pak Wiranto kalau nggak salah saya juga dari Partai Golkar juga. Nah, jadi dari pendapat Mas Bro itu yang menyebut 2009, saran saya nih Mas Bro ya, Mas Bro Rawing ya, saran saya Anda itu banyak-banyak ya baca berita dan teliti lagi ya, pikir lagi sebelum Anda berstatement ya. Saya nggak melarang Anda itu berpendapat, membuat video TikTok seperti apa. Tapi gini saran saya Mas Rawing ya, kenapa saya katakan Anda lebih baik baca data dulu ya, pilih diksi yang bagus. Karena gini Mas Bro Rawing ya, karena kita dalam bertiktok ini semua orang melihat. Salah aja satu kata itu akan menjadi sorotan Mas Bro Rawing ya. Dan kalau kita salah itu berarti mempermalukan diri kita sendiri Mas Bro Rawing ya. Jadi ya, saya ingin pertama itu ya membetulkan ataupun memperbaiki perkataan Anda tentang pemilu 2009 yang mengatakan Pak Prabowo di pemilu 2009 itu tidak butuh Gibran Rakabuming Raka. Kalau berbicara pemilu 2009, betul Pak Prabowo itu 2009 ya, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden di 2009 ya. Itu Pak Prabowo itu pasangannya Ibu Mega ya, Ibu Megawati Soekarno Putri ya, bukan daripada Gibran Rakabuming Raka yang saat ini adalah menjadi wakil presiden. Nah, ini ya Mas Bro Rawing, jadi saya ini by data dan by fakta ini ya. Ada Ibu Mega ya dengan Pak Prabowo, Pak SBY dengan Pak Budiono, dan juga Pak Yusuf Kalla dengan Pak Wiranto. Jadi kalau Anda berbicara pemilu 2009, iya memang, dan Pak Gibran pun ya ataupun Mas Gibran pun pada saat itu memang tidak ada terafiliasi ataupun aktif di politik. Bahkan Pak Jokowi pun pada saat itu mungkin ya masih menjadi bagian daripada PDI ya gitu. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini ya Mas Bro Rawing ya, saya ini tidak ada terlibat salah satu partai, saya netral ya. Kita bicara by data ya, by fakta, dan sini kita sama-sama ya mencerdaskan netizen ya tentang demokrasi, bagaimana berpendapat itu. Dan saran saya selain baca data dan fakta Mas Bro Rawing, saran saya Anda banyak-banyak deh baca berita yang update. Dan baca berita itu saran saya ya dari media yang terpercaya lah, seperti Kompas, Detik ya, CNN ya, CNBC dan lain sebagainya ya. Jangan Anda baca berita-berita yang tidak terpercaya. Misalnya kayak Tempo. Tempo itu saya sarankan kepada teman-teman dan Mas Bro Rawing jangan baca lah. Itu media Tempo itu ya media yang sama sekali ya tidak menunjukkan sikap menjunjung tinggi namanya ya prinsip-prinsip pers. Ya, itu saran saya. Nah, yang kedua, Mas Bro Rawing, yang saya tanggapin ya, Anda mengatakan bahwasanya ya Pak Prabowo ya tidak butuh namanya Gibran untuk pemilihan umum 2029. Ya, kalau saya katakan ya Mas Bro Rawing, Anda terlalu dini ya.
untuk mengatakan itu. Dan saya nggak tahu apakah Anda ini memang masuk ke dalam struktur Partai Gerindra atau hanya relawan biasa, ya bukan ketua relawan, ya Pak Prabowo, ya saya nggak tahu. Ya tapi kalau Anda memang tergabung dalam namanya relawan Pak Prabowo, ya saran saya ini ya, saya pun jujur Mas Bro Rawing, saya pun juga kemarin di 2024 ya memilih presiden sekarang yakni Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Tapi saran saya gini Mas Bro Rawing, kita hanya pendukung, kita tidak berhak ataupun kita tidak boleh mengukur ya, tidak boleh mengukur isi kepala ataupun isi pikiran daripada calon ataupun orang yang hendak kita dukung ya. Kita boleh menyarankan ya, tetapi sarankan itu by fakta, by data ya. Tapi kalau hanya sekedar opini, dukungan Anda saya rasa tidak berkualitas dan tidak bermutu. Layaknya seperti dukungan ya, mohon maaf ya, orang-orang biasa gitu ya. Tapi kalau Anda by fakta, kalau memang apa, dukung atau sarankan ya. Dan sekali lagi itu serahkan saja semua kepada calon yang kita dukung. Jadi kita tidak boleh nih Mas Rawing ya mengukur ya ataupun mendoktrin ya. Itu sama aja Anda mengatakan mendoktrin. Karena apa? Sampai detik ini setahu saya dari berita, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan satu statement pun tentang itu. Nah terkait ini, dan Mas Bro Rawing juga perlu ingat dan catat ya. Saya nggak tahu dan tapi saya ini dapat dari informasi yang terpercaya dari CNN. Pak Prabowo kemarin di pemilu 2024 itu meminta ya kepada Mas Wapres untuk menjadi wakil presiden. Hal itu dikeluarkan pernyataan daripada ya Pak Sufmi Dasko Ahmad, orang kepercayaan Pak Prabowo. Itu jelas. Saya punya bukti Mas Bro Rawing. Nah, ini ya Mas Bro Rawing ya. Ini pernyataan langsung ya Sufmi Dasko Ahmad terkait ya Pak Prabowo ya ingin mengajak Gibran ya di pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilihan umum 2024 kemarin. Ya, itu saya bukan apa ini, data yang berbicara Mas Bro Rawing. Nah, saran saya yang ketiga terakhir untuk Mas Bro Rawing ya. Anda harus jelaskan dan klarifikasi pernyataan Anda mengenai ODGJ itu. Ya, karena setahu saya itu ODGJ itu adalah orang dalam gangguan jiwa. Kalau Anda mengatakan pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Gibran itu adalah ODGJ, berarti ya Anda mengatakan Pak Gibran dan juga Pak Jokowi itu adalah ODGJ juga gitu loh. Jadi saran saya Anda klarifikasi itu, karena kalau Anda tidak klarifikasi ya mungkin pendukung-pendukung Pak Jokowi dan Gibran akan melaporkan Anda ke pihak yang berwajib ya dengan pernyataan Anda ODGJ. Ya, jadi itu saran saya. Jadi teman-teman itu dulu pendapat saya, semoga bermanfaat. Salam Pancasila. Lah, yaitu ya kan, ketika menyebut bahwa ODGJ misalnya gitu, itu kan secara tidak langsung ya, sama aja juga menyebut Prabowo ya, Jokowi itu juga mengalami hal yang sama gitu loh, karena katanya para pendukungnya adalah ODGJ. Biasanya kan antara orang yang didukung dengan yang mendukung kan 11-12, seperti halnya Abah dan juga anak Abah ya kan. Abah ya macam kayak gitu, anak Abah ya 11-12 dengan mereka. Gimana menurut teman-teman? Gak usah banyak-banyak komentar lah ya kan, lanjut. Banyak yang mengatakan kenapa Gibran bisa menjadi wakil presiden, padahal dia kan pelangap pelongo, gak bisa kerja. Tanyakanlah sama Pak Prabowo, karena beliaulah yang menunjuk Gibran untuk menjadi pasangannya di Pilpres 2024 lalu. Jadi, jika ada yang menghina dan meragukan kapasitas Gibran, itu sama saja dengan menghina dan meragukan pilihan Pak Prabowo. Pak Prabowo dan Mas Gibran itu satu paket, satu arah dan satu tujuan, berbeda dengan pasangan yang sebelah. Mereka sekarang sudah berbeda arah.
pasangan yang sebelah sudah berbeda arah, berbeda tujuan. Walah, emang siapa yang pasangan sebelah yang sudah berbeda arah dan berbeda tujuan? Ya itulah ya, pokoknya ya biarkan aja lah mereka di jalannya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, ya kan, bagimu agamamu dan bagiku agamaku, bagimu urusanmu dan bagiku urusanku, kan begitu ya. Kita fokus aja teman-teman ya, membela kebenaran gitulah ya. Dalam hal ini ya membela pemerintahan Indonesia yang sah, termasuk juga Pak Jokowi sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Kita counter berbagai isu-isu miring yang sering dikeluarkan oleh para penyebar hoax. Oke? Intinya seperti itulah ya, lanjut. Nah ini gue demen nih, tegas nih ya kan Bu Titik. Jokowi didesak stop ngatur 2029. Titik Soeharto, fokus selesaikan janji, jangan haus kekuasaan. Iya bener begini Bu, bener, saya demen banget nih begini nih. Janjinya dulu Bu ya, tepatin ya Bu ya. Dulu 10 juta lapangan pekerjaan juga omong-omong ya kan Bu. Terus nih banyak banget nih janjinya yang kagak ditepatin ya Bu ya, yang duluan ya Bu. Terus sekarang nih pakai ngatur 2029. Puanan setahun gue belum. Udah kesonoh baik, kejauhan. Yang ini gue belum kelar, janjinya gue belum banyak yang ditepatin ya kan. Belum banyak apa gimana ya? Gue lupa deh tuh. Intinya janji be dulu ditepatin. Jangan galak kejauhan 2029 ya Bu. Puanan dulu Pak Jokowi waktu ngejabat juga banyak janjinya yang kagak ditepatin. Galak ngatur 2029. Bener Bu, saya mah demen banget sama Ibu begini nih, tegas ya kan. Pokoknya lope sekebon buat Ibu mah. Janji dulu ya Bu ya, tepatin ya Bu. Sehat-sehat Bu. Jaga kesehatan, mudah-mudahan dilancarin kerjanya. Nggak ada kendala, pokoknya saya demen banget nih yang begini mah Bu. Bukan berarti saya dukung Pak Prabowo, bukan. Kalau saya mah yang kerjanya bagus ya saya support, saya apresiasi, saya ucapin makasih banyak kalau yang kerjanya bagus. Tapi kalau kerjanya benguk mah Bu, ya saya omelin gitu. Soalnya apa, saya sering banget dibilang anak ini, anak kentut. Sehat-sehat Ibu. Demen banget dah gua kalau begini mah nih. Intinya janji dulu ya Bu ya, tepatin. Oke Bu, madet banget loh. Demen-demen gimana? Gini gua demen nih. Sebelum lo ya kan memprotes atau mengomentari pernyataannya Pak Jokowi, komentarin juga tuh pernyataan si BY tuh, si orang besar tuh, pernyataan juga si Partai Kebo tuh. Dia juga ngomongin 2029, ngomongin 2034. Ngapain nanya Pak Jokowi aja? Pak Jokowi itu orang biasa, dia memiliki hak ya dipilih dan memilih. Ya kan? Iya. Ada aja. Giliran Pak Jokowi ngomong dikomentarin, orang lain ngomong kicep semuanya. Norak loh, ya. Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.